Bulan Agustus ini menurut gue adalah bulannya Nike ya, karena brand-brand lain agak tone down, agak kalem rilisannya. Dan di video kali ini gue akan ngajak kalian lihat sneakers apa aja yang akan rilis di bulan Agustus 2020. Let's go! What is up YouTube? It's your boy Jonathan Satria representing Kasut.id back at it again with another video. Dan seperti yang tadi gue bilang, gue akan ngajak kalian untuk melihat sneakers apa aja sih yang akan rilis di bulan Agustus 2020 ini. Nah, sebelumnya gue mau kasih disclaimer, belum tentu apa yang gue sebutin di sini belum tentu akan rilis, karena belakangan lagi banyak banget sneakers yang udah ada rilis date-nya, teman. Habis itu di pushback lagi sama brand. Ya nggak bisa nyalain juga karena kita sedang berada di masa pandemi dan masih segala halnya masih belum pasti ya, masih belum ada yang pasti. Jadi ya it's okay. Dan seperti biasa, sebelum gue lanjutin videonya, please give this video a like, juga tulis komentar kalian di bawah, dan juga jangan lupa untuk subscribe pastinya, dan juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau gue ngepost video-video berikutnya. Oke, udah siap? Udah siap? Itu yang di belakang? Udah siap? Oke, kalau gitu langsung aja kita ke sepatu pertama. Oke, sepatu pertama kita akan mulai dari Air Jordan, and it is Air Jordan 1 High OG Women's Satin Snake. Dan kalian pasti udah banyak yang ngeliat fotonya lah ya, sepatu ini lah ya. Vibe-nya agak sedikit mirip dengan Chicago walaupun tangnya beda, outsole-nya juga beda, dan dari bagian ankle sampai ke heel-nya itu dia warna itu semacam pakai bahan kulit ular, snake skin gitu. Cuman ya emang cewek banget sih. Kalau gue sih nggak terlalu suka, cuman gue akan coba ngekop, walaupun size cowok itu pasti akan jauh lebih sedikit pairnya dibanding dengan size perempuan, karena ini size cewek. Dan retailnya sendiri $170, jadi mungkin masuk Indonesia ya standar akan sama seperti Jordan lainnya, yaitu 2.389 plus bundling. Dan sepatu ini akan rilis pada tanggal 6 Agustus 2020, dan di Indo sendiri gue belum tahu tepatnya kapan rilisnya karena belum ada bau-baunya sama sekali. Jadi kita tunggu aja, yang pasti kemungkinan besar akan rilis di Indo. Sepatu berikutnya masih dari Air Jordan, dan ini adalah Air Jordan 1 Retro High OG Tokyo. Dan mesti kalian udah tahu ya, karena minggu lalu ya udah rilis di Hoops Point yang GS size-nya, dan ini adalah men size-nya yang akan rilis. Dan pastinya Air Jordan 1 High OG itu udah pasti ditungguin banget sih setiap bulannya, setiap rilisannya akan ditungguin banget. Dan ini adalah salah satu yang klasik dan pernah dirilis dulu tahun 2001 dirilis, dan sekarang di retro lagi. Nah, jadi akan ada dua yang ada Japan exclusive dan juga yang ada general release-nya yang global. Yang general release globalnya ya biasa, kotak Air Jordan 1 mungkin warnanya abu-abu silver gitu. Nah, untuk yang di Jepang itu eksklusif, dia akan rilis dengan suitcase dengan koper. Keren banget sih, jadi kayak dulu tuh Air Jordan 17, kayak Jordan 17 dulu juga pakai koper. Nah, ini juga sekarang dipakein koper, cuman rilis dengan quantity yang dikit banget, cuman ada 2020 pair. Sekarang yang dulu kan tahun 2001 pertama kali rilis itu 2001 pair, sekarang 2020 pairnya ada 2020. Jadi silakan buat kalian yang suka ngoleksi Air Jordan, ngoleksi sneaker, ini patut kalian punya sih menurut gue. Tanggal rilisnya sendiri 7 Agustus 2020 dengan harga retail mungkin 2.389 standar plus bundling, sekali lagi plus bundling. Dan juga kemungkinan besar, kalau tadi kan yang Satin Snake dia tanggal 6 dan ini tanggal 7, kemungkinan yang di sini akan rilis ya yang Jepang duluan, yang Tokyo duluan, baru nanti yang Satin Snake. Kemungkinan sih kayak gitu, karena nggak mungkin juga dempet-dempetan rilisnya. Next, masih dari Jordan brand pastinya, dan ini adalah Air Jordan 1 High Zoom Space Hippie. Dan kalian tahu kemarin Space Hippie sempat hype juga kan, hype-nya lumayan gitu pas masuk di Indo Space Hippie. Jadi sepatu yang diolah dari sampah dan jadinya juga sampah. Dan sekarang Jordan Brand mengaplikasikan cara tersebut ke Air Jordan
One High, dan dipakai adalah Jordan One High Zoom. Tapi yang seperti kalian lihat, menurut gua sepatu ini warnanya boring banget. Cuman mereka nambahin beberapa detail-detail kayak, jadi mungkin bisa dibilang campuran antara Off-White dengan Union, karena stitchingnya ada stitching zigzag ala Union, dan juga di bagian ankle-nya itu dan inner liningnya kayak dikonstruk gitu, jadi ada busanya tuh keluar. Dan menurut gua oke, apa namanya, dari desain oke lah, cuman warnanya menurut gua boring banget. Will I cop? Nope. Kemungkinan juga nggak akan rilis di Indo gitu, mungkin akan rilis di website doang. Cuman retailer selama ini belum ada yang rilis Air Jordan One High Zoom ini, belum ada sih, jadi kemungkinan nggak akan rilis sih. Dan tanggal rilisnya sendiri adalah 12 Agustus 2020 dengan harga $175, ya mungkin di sini masuk sini mungkin 2,5, agak sedikit lebih mahal dari yang biasa. Berikutnya kita agak sedikit minggir dulu dari Jordan Brand, kita ke New Balance, dan ini adalah Concepts by New Balance 327 Cape. Dan ini warnanya menurut gue warnanya ini keren, dan menurut gue lagi colorway-nya menutupi siluetnya yang sebenarnya menurut gue kurang bagus. Jadi si colorway-nya ini menyelamatkan siluetnya yang kurang lah pokoknya lah. Karena New Balance 327 sendiri ini begitu rilis kemarin sempat hype, cuman gue nggak ngerti karena bentuknya menurut gue kacrut. Cuman kalau warna ini apalagi collab ya kan sama Concepts, ya oke lah. Sepatu ini sendiri inspirasinya dari kota bernama Cape Cod di Massachusetts, di Amerika gitu. Dan di sana terkenal dengan Cape Codder atau vodka cranberry, dan makanya warnanya merah mengambil dari cranberry. Tapi jujur gue suka colorway-nya, dan maka itu gue sebenarnya suka sama sepatu ini. Cuman untuk 327-nya sendiri gue kurang suka. Cuman karena colorway-nya gue suka, colorway-nya sendiri akhirnya menolong si siluetnya yang kurang elok dipandang. Nah, sepatu ini akan rilis di tanggal 13 Agustus dan juga harganya itu $140. Dan ini karena ini collab dengan Concepts, ini pasti akan sangat limited dan pastinya tidak akan rilis di Indonesia, dan kemungkinan resell-nya juga pasti akan tinggi sih. Next up, balik lagi ke Jordan Brand, dan kali ini masih Air Jordan One High Zoom, dan ini adalah Air Jordan One High Zoom Rich Green. Nah, sepatu ini sendiri kalian bisa lihat colorway-nya itu mirip-mirip dengan Nike SB Dunk High yang pernah rilis dulu. Nah, ini kalau nggak salah di rilisan bulan Juni, gue pernah bilang ini akan rilis di bulan Juni, dan ternyata kena pushbacknya lumayan jauh sih, 2 bulan. Dan gue belum tahu apakah di Agustus ini akan benar rilis, tapi pastinya tidak akan rilis di Indonesia. Gue sendiri sih kurang masuk ya warnanya. Dia ada bahan suede warna hijau gitu, dan juga kulit leather warna hitam, dan swoosh-nya itu dia reflektif pakai bahan 3M. Jadi ya, swoosh-nya reflektif. Dan tanggal rilisnya sendiri adalah tanggal 14 Agustus, dan retailnya sama seperti yang tadi $175, jadi mungkin 2 lah ya, cuman ya itu nggak akan rilis di Indonesia. Next up, masih dari Jordan Brand, tapi Jordan satunya kita kesampingkan dulu karena yang akan kita bahas adalah Air Jordan 3, dan ini adalah Air Jordan 3 Women's Leather Orange. Menurut gua colorway-nya sih simple, cuman keren. Gue sendiri sebenarnya kalau ada budgetnya, gue pengen sih ngekop size gue gitu ya, size gue. Berarti kalau di cewek itu size 12. Karena sebenarnya gue senang sih sama warnanya simple, cuman hint orange-nya itu. Dan sebenarnya Jordan 3 itu kalau dibikin simple, gue lebih suka dibanding Jordan 4 seperti yang kemarin metallic orange. Karena mau disimpelin apapun, Jordan 3 pasti akan ada yang namanya elephant print, dan menurut gue itu selalu stand out dibikin apapun. Gue sendiri nggak tahu akan rilis di sini apa enggak, tapi tanggal rilisnya sendiri adalah 21 Agustus 2020 pastinya, dengan harga $190. Jadi kemungkinan masuk sini hampir mau 3 juta kali ya, mirip-mirip sama Jordan 3 UNC yang dulu yang biru rilis di sini.
Ya mungkin akan sama lah kayak gitu ya. Next up, Reebok. Yes, kalian nggak salah dengar, Reebok. Kita akan bahas Reebok, dan kali ini adalah Reebok Question Made OG Suede. Walaupun OG, tapi sebenarnya nggak OG banget, karena sebenarnya yang OG itu bagian depannya, bagian merahnya itu di toe-nya itu bukan suede tapi bahannya kulit. Dan sepatu ini sendiri adalah sepatu signature sneakers dari Allen Iverson. Dan buat kalian yang nggak tahu Iverson, bro, man. Nah, sepertinya sneakers ini sih kemungkinan besar ya nggak akan rilis di Indonesia, karena gue hampir mungkin bisa dibilang nggak pernah melihat Reebok Question Made ini dirilis lagi, di retro lagi di Indonesia. Dulu pas OG-nya itu masih banyak gitu yang jual, karena dulu apalagi zaman-zaman Iverson masih main gitu di Philly, masih banyak lu bisa ke toko Reebok dan membeli sepatu ini barengan dengan sepatu-sepatu question lainnya, answer lainnya, itu masih bisa. Cuman kalau sekarang gue udah nggak pernah lihat lagi sih toko yang menjual sepatu ini, kecuali di reseller mungkin, atau mungkin ya nitip teman di luar, mau nggak mau. Dan sepatu ini akan rilis pada tanggal 21 Agustus dengan harga $140, jadi mungkin harganya sekitar 2 jutaan lah ya setelah tax. Next up kita ke Nike, dan menurut gue sneakers ini adalah salah satu yang paling ditunggu di tahun 2020, terutama oleh fansnya Kobe Bryant, almarhum Kobe Bryant. Ini adalah Nike Kobe 5 Retro Lakers. Sudah lama ya kita nggak lihat sepatu dengan colorway sepatu Kobe dengan colorway Lakers gitu, udah lumayan lama kita nggak lihat, apalagi semenjak kejadian yang menimpa almarhum. Kita udah nggak, hampir jarang sih. Semua produk Kobe itu ditarik sama Nike, bener-bener ditarik, karena harga resellnya juga naik banget. Dan sepatu ini seperti kalian lihat, colorway-nya adalah colorway Lakers pastinya, dan siluetnya sendiri adalah Kobe 5 yang cukup ikonik menurut gue. Dan sepatu ini pastinya kalau rilis di Indonesia kalian wajib punya, dengan harga retail 180 dan rilis pada tanggal 24 Agustus 2020. Kita tungguin aja di Indonesia masuk ke toko mana. Next, balik lagi ke Jordan Brand, dan kali ini adalah salah satu siluet favorit gue dari Air Jordan, yaitu Air Jordan 5 Alternate Bel Air. Nah, untuk Air Jordan 5 Alternate Bel Air ini menurut gue colorway-nya fresh, apalagi dengan uppernya warna putih dengan material kulit leather. Cuman menurut gue kalau dibandingkan dengan si OG Bel Air-nya, Air Jordan 5 OG Bel Air yang rilis kalau nggak salah 2013 atau 2014 gitu, kalau dibandingkan dengan itu menurut gue ini kayak versi KW-nya, nggak tahu kenapa sih. Tapi vibes yang gue dapatkan ya seperti itu, karena apa ya, ngeliatnya kayak agak sedikit off, kayak versi Walmart dari si Bel Air 5 yang dulu pernah rilis sih. Tapi bukan berarti sepatu ini jelek, karena jujur gue sendiri suka sama sepatu ini. Walaupun kalau dibandingkan sama OG-nya ya pasti gue lebih suka OG-nya. Cuman kalau gue punya dana ya why not. Dan sepatu ini akan rilis tanggal 15 Agustus 2020 pastinya, dengan harga retail $190. Jadi mungkin akan harganya mungkin sekitar 2,7an lah ya, 2,7 2,8an. Gue nggak yakin juga, tapi mungkin akan sama dengan Jordan 5 lain yang udah pada rilis tuh kemarin-kemarin. Cuman gue belum tahu akan rilis di sini apa enggak. Dan kemungkinan besar kalau rilis di sini pun akan sitting, karena yang alternate grey pun, bahkan Fire Red dulu yang gue sempat review itu waktu rilis sitting. Tapi buat kalian yang suka koleksi sneakers yang punya sejarah tersendiri di sepatunya, gue sangat menyarankan untuk ngekop sepatu ini, karena it's Fresh Prince of Bel-Air, yang mana Will Smith sendiri sebagai karakter utama di sitcom tersebut sering banget menggunakan Jordan, terutama Jordan 5 yang grape. Dan secara siluet Jordan 5 ini sendiri sangat ikonik sih menurut gue. Next up masih dari Jordan Brand, dan ini adalah Air Jordan 3 Retro SE Denim Fire Red. Dan seperti yang kalian lihat aja ya, vibes-nya itu warnanya agak sedikit mirip dengan OG Fire Red si Jordan 3. Dan
menurut gue desainnya sih B aja ya. Gue nggak terlalu melihat sesuatu yang spesial. Mungkin gue malah ngelihat desain translucent heel tab-nya itu yang Nike Air, terus heel tab-nya itu Jumpman. Gue melihatnya malah sedikit aneh sih pertama kali gue ngelihatnya, dan I don't know, it's just not my cup of tea. Sementara materialnya sendiri gue yakin keren sih ya. Dan elephant printnya itu dari bahan denim yang dijadikan elephant print. Jadi cukup unik sebenarnya sepatu ini, cuman gue sendiri I'm not a big fan of it. Gue cuman melihatnya ya clean aja. Cuman untuk ngekop, apakah gue akan ngekop? Kemungkinan enggak. Gue lebih prefer untuk Jordan Brand ngeretroin si OG Fire Red-nya, karena salah satu sneaker favorit gue juga itu. Dan tanggal rilisnya sendiri adalah 27 Agustus 2020 dengan harga $200. Jadi kemungkinan masuk sini mungkin sekitar 2,8-2,9 lah ya. Dan sepatu terakhir yang akan gue bahas adalah sepatu yang udah cukup bikin orang antusias, cuman begitu muncul gambarnya sangat mengecewakan menurut gue ya. Dan ini adalah Air Jordan 4 Retro Union. Gue jujur, begitu gue lihat mock-up itu jadi yang gambar Photoshopnya itu keren banget sih, keren. Cuman begitu muncul kayak anjir, ini apaan men? Dari material sendiri yang gue lihat sangat tidak nggak menarik sih, nggak menarik menurut gue, nggak menarik dari segi colorway, dari material. Oke, yang Ice Guava kan ada dua colorway, yang satu yang hitam, satu lagi yang Ice Guava atau apapun itu. Yang Ice Guava oke lah, cuman secara desain men, kayak lo lihat wingsnya itu oke, wings translucent oke lah, karena yang off-white juga sale. And by the way, off-white 4 yang sale itu menurut gua calon sneaker of the year, karena itu jujur itu keren banget. Cuman ini Union, mereka bikin wingsnya tuh kayak translucent, cuman nggak ada bolongnya di tengah. Sampah banget men, oh my god. Terus yang aneh adalah tangnya tuh, ya gue tahu banyak yang bilang itu tangnya dilipat makanya kelihatan pendek. Gue nggak tahu apa, mungkin kalau dibalik logo Jumpman Flight-nya yang biasa ada di depan mungkin di belakang, atau terserah gimana, cuman tetap sangat tidak menarik. Dan gue nggak peduli hypebeast di yang nonton video ini marah-marah, ntar begitu rilis juga lu pengen apa segala macam. No. Sepatu ini berantakan, sepatu ini hancur. Cuman sayangnya kita akan ngelihat sepatu ini akan menjadi salah satu contoh yang nyata gitu, bukti nyata bahwa zaman sekarang hype di atas segalanya. Karena sepatu ini pasti akan sold out, resellnya pasti akan tinggi, walaupun desainnya sendiri menurut gue desain caur. Will I cop? Hell no. Gue jujur gue benci banget yang main sepatu, sangat mengecewakan. Karena yang ada di otak gue, Union collab sama Jordan pasti keren, karena Jordan satunya keren banget. Yang muncul kayak begini, the fuck. Dan tanggal rilis sepatu hancur ini sendiri adalah 29 Agustus 2020 dengan harga $250. Gue nggak tahu dirupiahin itu berapa. Gue nggak peduli juga sama sepatu ini, dan gue nggak akan ngekop juga. So, no, just no. Dan itu dia tadi beberapa sneakers yang akan rilis di bulan Agustus 2020. Dan pastinya nggak semua gue taro, karena kalau semuanya gue taro pasti besok baru kelar di video. Dan sekali lagi gue ingetin, tanggal-tanggal yang barusan gue sebutin itu bisa aja kena pushback. Dan gue ingetin juga, opini gue adalah berdasarkan opini subjektif dari gue sendiri. Kalau ada beberapa dari omongan gue yang kalian gak setuju, ya kalian tulis di komentar. Kalau memang misalnya contohnya kayak Union yang menurut gue caur banget cuman kalian suka, ya terserah, kembali lagi ke kalian untuk ngekop atau enggak. Jangan jadikan omongan orang lain sebuah dasar buat kalian ngekop sepatu atau enggak. Belilah yang kalian suka sesuai sama budget kalian pastinya. Nah kalau gitu segitu dulu video kali ini, dan pastinya gue mau terima kasih banget sama kalian udah nonton sampai bagian ini ya pastinya. Dan jangan lupa untuk like pastinya, juga tulis komentar kalian di bawah.
Dan pastinya subscribe, jangan lupa subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasi jadi kalian tahu video-video terbaru gue. With all that being said, it's Jonathan Satria from Kasut.id. Don't forget to rock your shoes, and I'll see you on the next video. I'm out.